Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Nggak ada yang geruduk. Iya, Yang penting kita pakai data. tergantung sih. Ini kan ranah diskusi kan. Mm-mm. Kita mau marahan, terserah. Ketika kita bertemu ya, kita mungkin berbeda dalam satu akidah, tetapi kita bersaudara dalam satu negara. NKRI harga mati. Siap? Betul, betul. Siap, Tuhan siap. tidak boleh mati. Sepakat? Nah ini, ini yang ini yang mulai nih. Ini yang Bang Oki tidak terima nih. Ini yang Ini. mulai nih ya. Ini belum apa-apa udah mulai ngegas nih teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layar Tidak kita. bercanda. Ah, tidak tahu bercanda saya Bang Okin. Bang loading 1 jam ya sampai sekarang. Iya, boleh. Jangan lama-lama. 1 jam aja. Iya, enggak masalah. Aku takut ditegur lagi nggak enak sama tetangga soal. Oke, siap. Nanti kalau kita udah di kontrakan yang baru, di rumah yang baru, baru kita bisa gas sampai malam. Iya. Digas teman-teman, dibantu tap-tap layar dulu. Ya, Aduh, teman-teman di bawah tap-tap layar, posting-posting ulang teman-teman, di-share-share dulu teman-teman. Di-share-share ulang dulu ya. Tema kita konsep keselamatan teman-teman. Kita pakai 18 tahun ke atas ini guys. Ya Allah. Oke, alhamdulillah terbuka lagi set nih. Oke, silakan di mute dulu Bang Lodik. Ya, siap. Biar kita tertib ya. Silakan diterima. Ya, shalom teman-teman semua. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sepakat kita katakan, di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak. Satu-satunya yang berani bilang Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita juga punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Berbicara tentang konsep keselamatan. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang menjadi pertanyaannya. Kenapa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus? Kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Untuk menyelamatkan kita. Yang pertama, di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan hampir sama dengan Allah di dalam Mazmur pasal 8 ayat yang ke-6. Nah, maka yang menyelamatkan itu harus manusia. Maka dari itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi daging. Untuk apa? Untuk menghapus kutuk dosa. Maka di dalam Galatia 3 ayat yang ke-13, Tuhan Yesus mengambil kutuk itu dan merubah kutuk itu menjadi berkat. Supaya apa? Supaya kita yang diciptakan ini tidak mati di dalam kebinasaan. Tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah, keselamatan hanya bisa kita dapatkan melalui Tuhan Yesus. Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, ketika teman-teman tidak mau mati di dalam kebinasaan, ketika teman-teman tidak mau masuk api neraka yang kekal, maka teman-teman harus percaya Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi bukan berarti kita percaya aja. Kita juga harus hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Yakobus 2 ayat yang ke-14. Iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Ketika kita beriman, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Ya teman-teman ya. Karena dosa juga manusia itu terpisah dengan Allah. Di dalam Roma pasal... karena dosa manusia itu terpisah dengan Allah. Upah dosa ialah maut. Maka karena Tuhan itu mengasihi kita, Sang Firman itu merendahkan dirinya, mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menghapus kutuk dosa. Supaya kita tidak mati di dalam kebinasaan. Tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Maka berbicara tentang keselamatan, di dalam iman Kristen, jelas kita punya jaminan keselamatan. Ketika apa? Ketika kita boleh mengaku di dalam hati kita, Yesus itu adalah Tuhan, dan kita hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Karena apa? Iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Jadi, buat teman-teman yang masih belum percaya Yesus itu sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, segeralah kalian bertobat, terima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya kalian tidak mati di dalam kebinasaan. Ya teman-teman ya. Berbicara tentang keselamatan, kami sebagai pengikut Kristus, kami sebagai orang Kristen, itu sangat-sangat yakin dan percaya. Janji Tuhan itu iya dan amin di dalam kehidupan kami. Ketika kami mau selamat, maka kami harus hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Ya, kami harus percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya teman-teman ya, jadi itu sedikit prolog saya tentang konsep keselamatan. Teman-teman Kristen, mohon maaf saya nggak bisa keras suara saya. Ini saya paksakan live karena kondisinya lagi hujan. Karena suara hujan jadi suara saya tidak mengganggu ke tetangga sebelah. Ya teman-teman ya, kalau teman-teman yang mau dengar suara keras, volume kalian yang kalian naikin. Seperti itu teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya, posting-posting ulang, di-share-share ulang. Biar roomnya aman, roomnya tidak gampang ya teman-teman ya, tapi kita coba pakai 18 tahun ke atas ini, semoga room kita aman dan tidak rungkat. Silakan. Luar biasa ya. Oke, di mute ya Bang Opi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukuri la wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alhimna marasida umurina wa isna min sururi anfusina wa min sayyati amalina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa man asyanu qawla mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Oke teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan Oki ya, dengan tema kita konsep keselamatan ya. Teman-teman, bagaimana konsep keselamatan di dalam Islam? Konsep keselamatan di dalam Islam itu harus kita mengenal Tuhan yang benar ya. Harus kita mengenal Tuhan yang benar. Karena ketika Tuhan kita benar, maka seluruhnya pasti benar. Tetapi jika Tuhan kita salah, maka seluruhnya pasti salah. Bagaimanakah Tuhan yang benar itu di dalam Islam? Ya, agar kita mendapatkan keselamatan itu, yaitu yang pertama, di dalam Quran surat Toha ayat 4, di dalam Quran surat Toha ayat 4, di situ dikatakan, aku ini adalah Allah dan sembahlah aku. Kan? Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Allah itu siapa? Apakah gelar atau nama? Allah itu adalah nama. Dalilnya mana? Al-Fatihah ayat 1. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagaimanakah Allah itu? Dijelaskan dalam Quran surah Asy-Syura ayat 11, dia tidak serupa dengan makhluk. Nah,
Apakah dia itu ada setara dengan sesuatu makhluk? Dijelaskan dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 4. Tidak ada yang setara dengan dia. Nah, setelah itu, terus bagaimana kita bisa mengenal Allah yang benar sehingga kita itu bisa selamat? Bagaimanakah Allah menunjukkan bahwa dia itu ada namun tidak terlihat? Dia menunjukkan dengan cara ciptaannya. Dijelaskan dalam Quran surah Fussilat ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka. Coba kita berpikir, dari ujung kaki sampai ujung rambut kita siapa yang cipta? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala inilah Tuhan langit dan bumi. Bagaimana kita bisa selamat? Ya kita harus mengetahui Tuhan kita yang benar. Bagaimana cara kita mengetahui Tuhan kita yang benar itu? Dengan cara dia mengutus utusannya ke dunia. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Nabi Muhammad selain buat rahmat untuk alam semesta ini. Sehingga Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kafir Quraisy beliau mengatakan, ya ayuhan nas, qul la ilaha illallah tuflihu. Ya. Sehingga mereka mengatakan, anta al-majnun. Rata-rata ketika orang menyampaikan kebenaran itu pasti dikatakan orang gila. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kalau mau selamat, apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, maka kalian akan selamat. Maka mereka mengatakan anta al-majnun. Sehingga diturunkan Al-Hijr ayat 6 itu, orang yang diturunkan Al-Quran, dialah orang gila. Ya, makanya Allah balas di Al-Qalam ayat 2, sesungguhnya Nabi Muhammad, kamu bukanlah orang gila. Ya. Nah, jadi kalau mau selamat teman-teman, berarti kita harus tahu Tuhan yang benar. Kalau Tuhan kita salah, kita tidak akan selamat di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau Tuhan kita benar, maka kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Silakan. Oke. Sebentar. Ya, silakan di-mute. Ya, teman-teman. Jadi tema kita ini menyangkut ketuhanan juga ya. Berarti kita akan di dua tema. Ketuhanan dan keselamatan. Karena lebih berfokus kepada siapa Tuhan yang benar. Oke, kalau kita mau tahu siapa Tuhan yang benar itu. Yang pertama, kita harus kenal apa yang diajarkannya kepada kita. Tuhan yang benar tidak mungkin mengajarkan kita untuk membenci orang lain. Itu yang pertama. Tuhan yang benar itu mengajarkan kita kasih. Maka di dalam iman Kristen itu kami selalu bangga mengatakan, landasan dasar iman Kristen itu adalah kasih. Kasihilah musuhmu dan berdoalah buat orang yang membenci kamu. Bahkan kita tidak disuruh mengasihi, bahkan mendoakan orang yang membenci kita. Nah, supaya tahu kita mana Tuhan yang benar dan mana Tuhan yang omon-omon, kita lihat melalui ajarannya. Maka di dalam iman Kristen itu Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Kristus dan hari akhir. Tidak pernah Tuhan Yesus mengajarkan itu kepada kita. Dan di dalam iman Kristen tidak pernah diajarkan siapa yang mengganti agamanya, bun-bunlah. Tidak pernah di dalam iman Kristen mengajarkan itu. Maka kami percaya Yesus itu adalah Tuhan yang benar. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau teman-teman mau selamat, maka teman-teman harus mengikuti ajaran yang benar. Teman-teman jangan mengikuti ajaran nabi-nabi dan guru palsu yang tertulis di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Guru-guru dan nabi palsu itu hidup berdasarkan hawa nafsunya. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ketiga. Guru-guru dan nabi palsu itu hidup memasukkan cerita-cerita isapan jempol. Itu adalah ajaran nabi-nabi dan guru palsu. Kalau kalian mengikuti ajaran nabi-nabi dan guru palsu, maka kalian dipastikan tidak akan diselamatkan. Masuk ke dalam poin pertanyaan saya. Ya, saya mau buka di dalam hadis Muslim 4936. 4936. Sebentar. Muslim 4936 ya teman-teman ya. Sebentar kita buka dulu datanya. Bentar ya.
Ya, kita bukakan dulu datanya. Teman-teman Kristen bantu Bang Oki di tap-tap layarnya teman-teman. Di posting-posting ulang, di share-share ulang. Ya, hadis Muslim 4936 udah pasti kalau Bang Oki bawa data itu pasti selalu derajatnya sahih. Bang Oki tidak pernah mau bawa data-data hadis doib ya teman-teman ya. Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian seluruhnya. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang berbuat dosa. Sehingga mereka memohon ampun kepada Allah dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika kalian berbuat dosa, maka kalian akan masuk ke dalam neraka. Maka di dalam Maryam 71, tidak seorang pun di antaramu yang tidak melewati sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Maryam 71. Tidak seorang pun di antaramu yang tidak melewati sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Ketika kalian tidak berbuat dosa. Ketika kalian tidak berbuat dosa, kalian juga akan dimusnahkan. Di dalam hadis Muslim 4936. Berbuat dosa dimusnahkan. Tidak berbuat dosa, iya sama dimusnahkan. Maunya Tuhan ini apa sebenarnya? Ya, kita berbuat dosa, kita dicuci di dalam neraka, ya kan? Maryam 71, tidak seorang pun di antaramu yang tidak melewati sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Tidak berbuat dosa di dalam hadis Muslim 4936. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian seluruhnya. Tidak berbuat dosa pun dimusnahkan. Itu yang pertama. Apa yang jadi keinginan Tuhanmu? Yang kedua, siapa yang membuat di dalam imanmu, siapa yang membuat kalian tidak percaya kalau Allah itu ada? Siapa di dalam agama Islam yang tidak membuat percaya kepada Allah? Silakan nanti dijawab dua pertanyaan saya. Teman-teman kencengin tap-tap layarnya di posting-posting ulang. Terima kasih Bang Hiduper. Oke, luar biasa ya. Sabar. Oke, di mute. Oke, baik teman-teman ya. Di situ dikatakan, tadi kita jawab dulu ya teman-temannya. Bang Oki ini kan suka mutar-mutar. Kenapa pula kau ungkit Maryam 71 nanti kena di situ merajuk. Ya. Oke teman-teman, hadis Muslim 4936 di situ kan dikatakan ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang beberapa besarnya rahmat Allah sehingga beliau bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Itu Allah akan menggantikan kaum dengan berbuat dosa. Iya bang, semua manusia itu kan pasti mati. Hadis ini menceritakan orang mau berbuat dosa dengan tidak berbuat dosa tetap pasti akan mati. Tiba-tiba Anda kasih kait dengan Maryam 71. Maryam 71 itu kan tertulis sudah jelas. Seluruh manusia akan mendatangi neraka. Abang manusia atau bukan? Coba. Kalau kalian tidak mengakui bahwa kalian bukan manusia, ya berarti bukan untuk kalian juga. Masalahnya itu. Kalian kan manusia. Apa kita mau bilang binatang? Nanti bilang binatang merajuk. Seluruh manusia akan mendatangi neraka. Baca yang 72, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Kalau abang bukan manusia berarti ayat itu bukan abang. Tapi kalau abang juga manusia ya berarti itu nubuatan untuk oten ke neraka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, seluruh manusia mendatangi kubur. Apakah seluruh manusia masuk kubur? Seluruh manusia mendatangi kubur. Apakah seluruh manusia masuk kubur? Tidak. Seluruh manusia mendatangi neraka. Apakah seluruh manusia masuk neraka? Tidak. Dipilih. Yang Tuhannya 3 itu yang dikasih masuk.
Itu bang. Jadi Maryam 71 itu, abang baca yang keduanya lagi. Seluruh manusia akan mendatangi neraka. Maryam 72-nya Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Tadi saya sudah sampaikan Al-Imran ayat 2, ayat 102 kalau tidak salah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian yang sebaik-baiknya takwa, dan jangan mati kalian tanpa muslim, tanpa bertakwa, tanpa Islam. Gitu. Jadi kalau Anda mengikuti tadi Maryam 71, kalian mendatangi neraka. Di situ kan seluruh manusia. Emang Kristen ini apa? Bukan manusia. Jadi itu bisa juga dibilang itu nubuatan untuk Kristen ke neraka. Mungkin kita orang Islam itu mengantar kalian ke neraka. Baru yang 72 Allah menyelamatkan kami. Simple kok begitu. Selain Bang Oki mengatakan kami bukan manusia. Nah, sudah berarti itu bukan untuk Bang Oki. Nah, Bang Oki ini sudah tahu itu mengutip Yohanes 14:6. Akulah jalan dan kebenaran. Sudah tahu jalan, pergi sembah di jalan. Makanya kalian di jalan saja. Nggak sampai-sampai. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti Yesus ini adalah jalan menuju kepada Bapa. Tujuan itu Bapa. Yesus ini hanya jalan. Berarti yang Anda sembah itu Bapa, bukan jalan. Berdiri lama di jalan nanti ditabrak mobil, mati lagi. Coba Anda mundur itu dari satu itu. Anda mundur dari satu itu. Mundur sampai ke satu. Perikopnya rumah Bapa. Yohanes 14 nomor 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Itu dijawab itu. Dijawab yang itu dulu. Di situ ada berapa yang harus kita percaya. Ya. Terserah mau muter-muter dari mai laki sampai orang pun laki, terserah. Yang penting jawab. Yohanes 14 nomor 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya? Ingat pertanyaan baik-baik ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Pertanyaannya, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Nah, dan yang kedua tadi Bang Oki mengatakan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Carikan saya dalil, jika menuhankan Yesus memperoleh hidup yang kekal, baptis kami satu keluarga nih. Kalau tidak, Bang Oki, asyhadu. Oh iya. Ya. Carikan saya dalil dengan tadi itu, ada berapa yang harus kita percaya? Yohanes 14 nomor 1, silakan. Oke, teman-teman, sebentar. Teman-teman serempak posting-posting ulang, teman-teman. Serempak posting-posting ulang ya, teman-teman ya. Oke, kita langsung jawab pertanyaannya ya, teman-teman ya. Langsung kita jawab pakai data dan pakai dalil. Oke. Melalui di mana datanya percaya kepada Yesus itu beroleh hidup yang kekal? Kita langsung jawab, guys. Kok putus? Jangan labur. Putus, bukan kabur. Putus. Oke, langsung. Iya. Bukan Bang Oki salah tadi. Oke. Percaya Yesus sebagai Tuhan kan, maka dia selamat. Oke, itu. teman-teman, lanjut. Kita langsung jawab ya, teman-temannya. Pertanyaan yang pertama, Yohanes pasal 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak-anak di sini merujuk kepada pribadi Yesus Sang Mesias, dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Selamat datang di kebenaran. Alkitab langsung menjawab, di mana memperoleh hidup yang kekal? Percaya kepada Yesus. Anak di sini merujuk kepada pribadi Yesus ya. Yohanes pasal 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Percaya kepada siapa? Percaya kepada siapa saja supaya diselamatkan? 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Kami mengimani 3 pribadi yang berbeda di dalam satu esensi, hakikatnya satu, tidak dapat dipisahkan.
Maka di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jelas datanya. Saya sudah jawab pakai data dan pakai dalil. Oke, saya mau menanggapi dulu. Jangan ibadah di tengah jalan. Kata PST Loading, teman-teman. Jangan ibadah di jalan. Takutnya ditabrak mobil. PST Loading kalau ngomong ya. PST Loading ini kalau ngomong suka sekali. Yang ibadah di tengah jalan siapa? Jujur, selamat datang di kebenaran. Ya, kamu bilang tadi jangan kami suka sembahyang di jalan, nanti bisa ditabrak mobil. Yang suka ibadah di jalan siapa? Bahaya, nanti bisa ditabrak mobil ya. Selamat datang di kebenaran. Itu, kami nggak pernah ibadah di tengah jalan, ya kan? Kami orang Kristen itu nggak pernah ibadah di tengah jalan. Awas, nanti ditabrak mobil. Itu PST Loading yang ngomong seperti itu, teman-teman. Oke, terus saya bertanya teman-teman di dalam Muslim 4936. Seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, kalian dimusnahkan. Jawaban PST Loading apa teman-teman? Berbuat dosa dan tidak berbuat dosa pasti mati. Apa hubungannya mati? Itu sedang tidak berbicara tentang mati. Seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya kalian akan dimusnahkan. Apa hubungannya dengan mati? Datamu mana? Kalau hadis Muslim 4936 itu berbicara tentang kematian. Terus kau bilang, Maryam 71 itu kan buat oten, tidak seorang pun di antaramu yang tidak melewati sirat di atas neraka. Itu menurut kitabmu, itu buat kalian, bukan buat oten. Dan buat kami. Kalau kami jelas, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga yang mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, terus yang kelima, teman-teman, jangan mati tanpa bertakwa, biar kita diselamatkan. Seperti apa kalian mau bertakwa kalau di dalam An-Nahl 93? Seandainya Allah berkehendak, niscaya dia menjadikanmu satu umat saja, tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Seperti apa kamu ingin bertakwa? Kalau misalnya Bang Oki ini dipilih untuk disesatkan. An-Nahl 93 jelas mengatakan itu. Seandainya Allah berkehendak, niscaya dia menjadikanmu satu umat saja. Pertanyaan saya, tolong dijawab. Jawab pertanyaan saya, PST Loading. Mau Tuhanmu ini apa? Kalian tidak berbuat dosa, kalian dimusnahkan. Ya kan? Itu tidak berbicara, tidak berbuat dosa pasti mati. Di mana datanya? Muslim 4936 itu, 4936 tidak berbuat dosa pasti mati itu. Mana datamu itu? Ya. Kalau kalian tidak berbuat dosa, kalian ini dimusnahkan. Kalian berbuat dosa, kalian juga masuk neraka. Mau Tuhanmu ini apa sebenarnya? Ya, mau Tuhanmu ini apa? Hadis Muslim 4936 itu derajatnya sohe. Itu. Nanti tolong kau jawab pakai data dan pakai dalil ya. Tolong kau jawab pakai data dan pakai dalil. Saya nggak mau pakai asumsi, saya jawab tadi pakai data Alkitab. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40. Nggak, saya nggak mau dijawab pakai asumsi. Ya, oke. Yang kedua pertanyaan saya, nggak dijawab tadi. Siapa yang menyesatkan di dalam agamamu yang menyebabkan kalian itu berbuat dosa? Ya. Ingat pertanyaan saya, apa mau Tuhanmu? Kalian tidak berbuat dosa sama sekali, kalian dimusnahkan. Kalian berbuat dosa, kalian masuk neraka. Apa mau Tuhanmu? Yang kedua, siapa yang menyesatkan di dalam imanmu? Jawab. Sebentar teman-teman. Sebentar. Sebentar guys. Oke, ternyata tidak nyambung, budek juga dia. Tadi kan kau mengatakan, kau mengutip Yohanes 14:6, kan? Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus mengakui dia jalan.
Yang saya tanyakan bukan Kristen beribadah di jalan. Kenapa kalian sembah jalan itu? Kalian jadikan jalan itu Tuhan. Padahal kan tujuannya kan di Bapa. Yesus itu kalian jadikan pedoman hidup, mengikuti ajaran-ajaran dia, agar kalian memperoleh sampai ke rumah Bapa. Bukan saya bilang beribadah di jalan. Kau pula kasih tunjuk ibadah. Jangan modal-modal gambar, Bang Oki. Saya sudah pensiun. Sekali saya kasih tunjuk gambar, merajuk. Anda juga bagaimana? Anda bawa ayat, Anda bilang, saya jawab pakai dalil. Nyambung tidak? Makanya kalau diskusi itu modal belajar, bukan modal ludah sama lidah, terus modal nekat. Kan sudah saya sampaikan. Anda mengutip tadi, Yohanes 6:40, saya tambah lagi, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Anda kutip lagi Yohanes 6:40. Sebab inilah kehendak Bapakku, kehendak Bapa nih, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya sebagai apa? Bukankah tadi Anda mengatakan barang siapa yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mana Tuhannya? Bukankah Yesus mengatakan dalam Matius 7:21-23, barang siapa yang memanggil aku Tuhan, 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 bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku. Maka apa kata Yesus? Di hari akhir nanti, enyalah kau dari hadapanku. Pemakan babi. Kan kalian kan makan babi, jangan tersinggung. Kalian kan makan babi kan? Nah, enyalah kau dari hadapanku. Yang saya minta, di mana tadi statement Anda saya tulis loh. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka akan selamat. Kalau Juru Selamat, saya terima. Tidak akan sempurna iman saya, tidak akan sempurna iman seluruh orang Islam apabila tidak percaya ada sosok yang diturunkan di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Kami percaya dia juru selamat bagi Bani Israel. Kisah para Rasul 7:24. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat akan dibangkitkan bagi Bani Israel, yaitu Yesus. Bukan kalian Bani Kucluk. Yang saya tanyakan di sini, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang melihat anaknya dan percaya kepadanya. Percaya sebagai apa? A sebagai Tuhan, B sebagai utusan Tuhan. Ini dalilnya. Kalau percaya sebagai utusan, memperoleh hidup yang kekal. Dalilnya ini. Kalau percaya sebagai Tuhan, maka memperoleh hidup yang kekal. Dalilnya ini. Kalau percaya sebagai Tuhan dan utusan Tuhan, maka beroleh hidup yang kekal. Dalilnya ini. Berbicara agama berlandaskan dengan dalil. Setelah itu Anda masuk ke Islam. Siapa yang menyesatkan? Tuhan itu menciptakan dua. Dia menciptakan petunjuk, dia juga menciptakan kesesatan. Diberikan free will kepada kita. Kalau kamu mau sesat, disesatkan oleh dia. Kalau kamu mau petunjuk, diberikan petunjuk oleh dia. Sehingga dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 dikatakan, Innallaha la yugairu ma biqaumi hatta yugairu ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu hambanya apabila hambanya tidak mau merubah dirinya sendiri. Jadi tergantung kita. Kalau kita mau sesat, ya disesatkan oleh Allah. Kalau kita mau petunjuk, diberikan petunjuk oleh Allah. Karena hidup ini kan pilihan. Coba. Innallaha la yugairu ma biqaumi hatta yugairu ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu hambanya apabila hambanya tidak mau merubah dirinya sendiri. Makanya kami Islam itu jauh saling mendoakan, dekat saling mengingatkan. Beda sama kalian Oten. Jauh saling fitnah, dekat saling rebutan Tuhan. Fokus kembali di pertanyaan saya. Percaya Yesus sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mana dalilnya? Sebagai Tuhan, mana dalilnya? Itu. Ya, asyhadu. Ya. Oke guys, sebentar ya teman-teman ya. Oke. Iya teman-teman 5 menit waktunya dibuang sia-sia untuk framing Alkitab. Ya.
Dua pertanyaan saya tidak ada yang dijawabnya pakai data sama sekali. Ya, loading. Jawab pertanyaan saya loading, ya. Di dalam hadis Muslim 4936, ketika kalian tidak berbuat dosa, kalian itu dimusnahkan. Ketika kalian berbuat dosa, kalian juga akan dimusnahkan. Mau Tuhanmu itu apa? Jawab dulu. Ya, baru bertanya terus. Kalau saya jawab pakai data, saya jawab pakai dalil. Kau bilang tadi di mana percaya Yesus itu beroleh hidup yang kekal, itu pertanyaanmu. Yohanes 6 ayat yang 40. Ya biasa teman-teman, kalau kualitasnya diskusi ya begini, udah mulai takut, jadi pakai filter, biasa. Itu biasa. Kalau kita itu santai menghadapinya, kita nggak butuh-butuh filter seperti itu ya teman-teman ya. Gitu. Nah, jadi kau jawab dulu, ya mau Tuhanmu ini apa? Kau tunjukkan datanya. Hadis Muslim 4936 itu berbicara tentang kematian. Jangan modal asumsi, jangan modal congor. Itu. Terus kau bilang kalau Tuhan itu di dalam imanmu tidak menyesatkan. Tunjukkan datanya. Makanya kau belajar dulu deh. Ya, jangan terlalu bahas Alkitab tiap hari deh ya. Oke. Al-Hijr 39. Iya, iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, selamat datang di kebenarannya. Menurut iblis, di dalam Al-Hijr 39, iya iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanmu, selamat datang di kebenaran. Seandainya Allah berkehendak, niscaya dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi, dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Kau bantah data itu. Kau bantah data itu pakai data. Menurut Al-Hijr 39 yang adalah perkataan iblis, siapa yang menyesatkan dia, Dek? Ya? An-Nahl 93, siapa yang menyesatkan, Dek? Surat Arad, siapa yang menyesatkan, Dek? Belajar dulu, Dek. Ya, itu. Belajar dulu. Ya, tolong jawab pertanyaan saya. Jangan cuma mau bertanya, dan bertanya. Kalau kau bertanya kepada saya tadi, oh ya, juru selamat Tuhan Yesus itu hanya juru selamat bagi kaum Israel. Ingat, baca Alkitab jangan satu ayat aja. Betul, Israel itu adalah umat pilihan Allah. Tuhan Yesus datang kepada bangsa Israel, betul. Tapi Matius 28 ayat yang ke-19, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yohanes 3 ayat yang ke-17. Sebab Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia di situ. Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkan oleh dia. Alkitab menjawabmu, Dek. Ya, tolong kau jawab. Kau bantah data saya. Kenapa di dalam Al-Hijr 39 yang adalah perkataan iblis di situ? Iblis mengaku disesatkan oleh Tuhan. Ya. Di mana bantahan Tuhanmu kalau dia tidak menyesatkan? Mana bantahan Tuhanmu kalau dia tidak menyesatkan? An-Nahl 93. Dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk, kamu pasti akan diberitahu. Mana datanya, Dek? Ya. Saya tidak menambah dulu pertanyaan saya. Saya tidak menambah dulu pertanyaan saya ya. Saya tidak menambah dulu pertanyaan saya. Tolong kau jawab dulu. Mau Tuhanmu apa? Hadis Muslim 4936, kalian tidak berbuat dosa, kalian dimusnahkan. Kalian berbuat dosa, kalian juga dimusnahkan. Apa mau Tuhanmu sebenarnya? Pakai data dan pakai dalil. Ya, jangan cuma bahas Alkitab aja 5 menit. Itu. Yang kedua, siapa yang menyesatkan, Dek? Siapa yang menyesatkan di dalam An-Nahl 93? Di situ. Menurut iblis di dalam Al-Hijr 39. Siapa yang menyesatkan di situ? Jawab, Dek, pakai data, Dek. Ya. Jawab pakai data. Menurut Al-Hijr 39, siapa yang menyesatkan di situ? Ya. Silakan. Jawab pakai data dan pakai dalil. Sebentar ya teman-teman ya.
Sabar ya guys. Oke, silakan. Ya, oke teman-teman. Ya, kita jawab saja ya. Karena percuma kita mau tunggu jawaban. Padahal dia yang bilang tadi, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka selamat. Habis itu dia kembali, kalau percaya Yesus. Ya kalau percaya, Islam juga percaya sebagai Juru Selamat bagi Bani Israel. Bukan Bani Kucluk. Nah, kita kata, oke mari. Ya, kita jawab dulu tadi teman-temannya. Nah, ini aku pakai data nih. Makanya, kamu kan bilang, kalau baca ayat jangan sepotong-sepotong. Begitu Al-Quran kau baca, bukan sepotong, sepanggal pula kau baca itu ayat Al-Quran. Mana kau makanya baca dari sini. Nih. Ini dari 29 sampai ke 30 ini menceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihi salatu salam. Ketika itu Allah perintahkan, ketika aku menuruh ke jasadnya dan kalian akan sujud ruku kepada dia. Baca ini. Nih. Maka apabila aku telah menyempurnakannya, kejadiannya telah menunjukkan meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka menyungkurlah kamu kepada dengan bersujud. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh para malaikat itu untuk bersujud kepada Nabiullah Adam alaihi salatu salam. Tetapi karena seluruh malaikat bersujud tetapi Azazil tidak bersujud, sehingga Allah melaknat dia. Apakah itu Allah menyesatkan atau dia pilih sesatkan untuk sendiri? Ketika itu, maka apa dikatakan dalam nomor 30 di sini? Nih. Maka dengan segera dan serta merta bersujudlah para malaikat itu semuanya secara bersama-sama dengan penuh kepatuhan dan ketaatan. Nah, malaikat sujud. Nah, setelah itu di 31, kecuali iblis, ia enggak bersujud. Jadi itu dia tidak mau sujud, makanya dia pilih menyesatkan sehingga Allah sesatkan dia. Sebagaimana juga di dalam Bible, maka Allah mendatangkan kesesatan. Siapa yang mendatangkan kesesatan kalau bukan Sang Pencipta? Mau kutunjukkan nih, kutunjukkan datanya nih. 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 Makanya kalau baca juga punya kamu, jangan cuma Islam saja nih. Nih, baca nih. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan apa ini? Keselamatan. Salah. Apa ini? Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan. Siapa yang mendatangkan kesesatan? Tuhan itu disediakan 2. Jalan yang lurus dan jalan yang sesat. Diberikan pilihan kepada kita. Kamu mau lurus, silakan. Ini petunjuknya. Kamu mau sesat, ini petunjuknya. Karena dia yang menjadikan segala sesuatu. Yohanes 1 nomor 3. Nih, dia itulah sebabnya. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan. Siapa yang mendatangkan kesesatan? Kau mau rubah Allah ini menjadi iblis. Bagaimana kamu salah? Makanya tadi itu di sini dikatakan, sehingga kamu ke 39 tadi kan, baca itu dari 29 sampai 39. Katanya tidak boleh comot-comot ayat. Setelah itu kau pun baca sepanggal. Maka disinilah sampai hari telah ditentukan waktunya kiamat. Jadi dia disesatkan. Tadi yang 30 Kak. Berapa tadi kamu buka tadi itu? 39 kan? Nah ini. Iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sesungguhnya aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka. Karena iblis yang memilih sesat. Ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan Nabiullah Adam alaihi salatu salam, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh para malaikat untuk sujud. Nah, iblis ini tidak mau sujud. Iblis mengatakan, ana khairun minhum, aku lebih mulia daripada dia. Dia dibuat dari tanah, aku dibuat dari api. Berarti iblis di sini bukan siapa yang lebih mulia, tetapi siapa yang perintah. Berarti iblis tidak mematuhi perintah Allah, sehingga dia disesatkan oleh Allah. Jadi jangankan dia iblis, saya saja ketika tidak mau mentaati perintah Allah, maka saya akan disesatkan.
Karena kita diberikan free will. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu hambanya apabila dia tidak mau merubah dirinya sendiri. Baca tadi, ya. Carikan saya dalil di mana dengan menuhankan Yesus memperoleh hidup yang kekal. Ingat ya, menuhankan Yesus bukan percaya. Asyhadu. Oke, silakan di-mute. Menuhankan Yesus bukan percaya. Namanya orang menuhankan otomatis percaya. Kamu menuhankan berarti kamu tidak percaya gitu. Bukan menuhankan katanya. Yang saya tanya bukan percaya tapi menuhankan. Orang kalau menuhankan berarti dia percaya. Yohanes 6 ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku supaya setiap orang yang percaya anak dan yang memperoleh hidup yang kekal. Jelas datanya. Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu data, Dek. Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40. Semua saya buka. Itu data dan dalil. Nah teman-teman, dia mau menyalahkan iblis tadi teman-teman. Padahal pertanyaan saya itu simple. Pertanyaan saya itu simple. Sama PST loading, tapi dia mutarnya terlalu banyak. Apa karena memang hobinya mutar-mutar? Pertanyaan saya, Al-Hijr 39 yang adalah perkataan iblis, iblis di situ mengaku disesatkan oleh siapa? Pertanyaan saya simpel. Terus kau bilang, itu karena Allah menyuruh iblis sujud. Loh, wajar iblis tidak mau sujud kepada Adam. Karena kitabmu sendiri mengatakan, tidak boleh sujud kecuali kepada Allah. Loh, ketika iblis tidak mau sujud kepada manusia, kenapa iblis juga disalahkan? Loh, kitabmu sendiri mengatakan tidak boleh sujud kecuali kepada Allah. Itu kan tertulis di dalam kitabmu, Dek. Ya, kenapa iblis disalahkan? Terus yang kedua kau bilang, karena iblis yang memilih sesat di dalam Al-Hijr 39. Kau baca, Dek datanya. Ya, jangan kau putar-putar Qur'anmu. Masa kau framing-framing Qur'anmu sih? Ya, Al-Hijr 39. Iya, iblis berkata, Tuhanku karena engkau menyesatkanku. Di mana di sini tertulis karena iblis memilih sesat? Jangan kau putar nih Dek Qur'anmu, Dek. Ya, yang saya tanya simpel. Menurut Al-Hijr 39, iblis di sini mengaku disesatkan oleh siapa? Itu aja. Simpel pertanyaan saya. Kenapa kau putar ke sana kemari? Terus kau bawakan 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-11. Maka Allah akan membiarkan mereka mempercayai kebohongan. Di situ membiarkan. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-11. Tuhan kami tidak pernah menyesatkan, Dek. Belajar ya, Dek. Nih. Saya tunjukkan nih. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang 11. Maka Allah membiarkan mereka mempercayai kebohongan. Tuhan kami tidak pernah menyesatkan, Dek. Ya. Tidak pernah menyesatkan, di situ membiarkan, Dek. Ya. Oh ya, pertanyaan kedua saya tidak dijawab, teman-teman. Mau Tuhanmu apa, Ding? Jawab pakai data dan pakai dalil. Apa mau Tuhanmu? Hadis Muslim 4936. Kalau kalian tidak berbuat dosa, kalian dimusnahkan, Ding. Ya. Kalau kalian berbuat dosa, kalian juga masuk neraka, Ding. Ya. Jadi mau Tuhanmu ini apa? Mau Tuhanmu ini apa sebenarnya, Dek? Ya. Ini gara-gara loading nih malam ini banyak yang murtad nih, teman-teman. Ya. Aku tanya tadi teman-teman, hadis Muslim 4936, kalau kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Itu berbicara tentang kematian, semua orang pasti mati. Mana datanya? Dari awal match sampai detik ini, kau tidak sanggup membuktikan narasimu. Ya,
Bang Oki tidak akan menjawab apapun sebelum dia menunjukkan data dan dalilnya. Ya, kalau hadis Muslim 4936 itu berbicara tentang kematian. Ya, makanya Dek, ya janganlah terlalu sering kau bentur-benturkan kepalamu ke tembok ya, bahaya. Gitu. Jadi ya, kau kurang-kurangi Dek. Kau bentur-benturkan kepalamu ke tembok ya Dek ya. Oke, loading. Karena kita sebentar loading. Karena sebentar dulu. Sebentar. Ya, dia ketawa menutupi malunya teman-teman. Oke, loading. Oke, loading. Karena kita kan 1 jam. Kita kan di awal janji 1 jam. Ini udah setengah 12. Gitu. Berarti loading 2 kali. Ambil 10 menit, saya closing statement. Silakan. saya ingat begini teman-teman, dia bilang, Bang Oki tidak mau menjawab apa lagi. Karena memang Bang Oki tidak bisa jawab. Bang Oki tidak akan menjawab lagi. Lah memang Bang Oki tidak bisa jawab. Mana ada pendeta saja tidak bisa jawab, itu kok Bang Oki bisa jawab. Saya bongkar rumah saya kalau Bang Oki bisa jawab. Kelas Pak Bom saja saya tanya, itu dia lari dari Mailaki sampai Orang Pung Laki, apalagi kau. Bang Oki kalau bisa jawab teman-teman, dia buka dari satu raja-raja sampai raja hutan. Bang Oki, perhatikan. Oh itu Bang Toib ya, sorry. Bang Oki, sudah kan saya sampaikan tadi kan, di sini sehingga dikatakan ini Bang Oki, ya Allah ya Rabbi. Kayaknya saya panggil anak saya atau gimana teman-teman, seperti virus semalam diskusi sama Bang Oki ini. Perhatikan Bang Oki. Karena iblis tidak mau sujud sehingga Allah berkata, Allah berfirman, wahai iblis, apa yang menyebabkan kamu enggan bersama mereka bersujud itu? Berarti ini iblis yang tidak mau bersujud. Sehingga apa kata Allah di dalam ayat 33? Ini kata iblis nih. Iblis ia berkata, aku sekali-kali tidak akan bersujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk itu. Karena iblis memilih tidak mau mentaati perintah Allah, maka Allah mengutuknya. Nih, Allah berfirman, keluarlah dari surga karena sesungguhnya kamu terkutuk. Makanya kita itu sebelum membaca Al-Quran kita itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Coba. Kalau Galatia 3:13 siapa yang terkutuk? Bang Oki. Saya tulis loh Bang Oki. Nih. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Carikan saya dalil menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bang Oki, ini saya mau diajarkan sama Bang Oki. Bang Oki, dalam Yohanes 14 nomor 1, di situ perhatikan sini Bang Oki, perhatikan sini. Kuajari kamu seperti kemarin kuajari Pak Pendeta itu sehingga dia langsung asyhadu. Dengar sini. Makanya belajar Bibel sama saya, PST, peneliti sekolah teologi. Belajar sini. Perhatikan sini. Yohanes 1:14 di situ dikatakan janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kalau kita tanya kepada Kristen pasti mutar-mutar dari kejadian sampai kecelakaan. Kalau kita tanya kepada Yesus, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percaya kepada Allah sebagai apa? Percaya kepada Allah sebagai Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Terus percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Yohanes 11:42.
Ya Bapak, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti percaya kepada Bapa sebagai Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan. Jikalau kita sudah percaya Bapa sebagai Tuhan dan Yesus sebagai utusan Tuhan, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau di Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Paham? Asyhadu? Jadi hidup yang kekal itu percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Kau cari dari Kejadian sampai Wahyuni, bahkan Wahyudin tidak akan dapat. Jadi berpikir dengan baik. Itu Alkitab sudah bahasa Indonesia. Kau mau perkosa pula itu bahasa Indonesia itu. Coba. Berpikir dengan baik. Oke, Ya? silakan 5 menit lagi, Lading. Oke, tambah lagi 5 menit. Tambah lagi. Ya. Kan kau 2 Tambah kali. lagi. Kan kau 2 kali, aku 1 kali. Terakhir. Silakan. Oke. Nah itu ya Bang Oki ya. Pelajari Bibel dengan baik ya. Tuhan itu tidak terlihat, makanya di dalam jelaskan dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan apa? Dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ini siapa? Inilah sosok Allah itu. Bagaimana kita bisa mengenal Allah yang tidak terlihat, tidak terhampiri ini? Dengan caranya Allah mengutus utusannya ke dunia. Makanya dijelaskan dalam Yohanes 1:18 sama Yohanes 5:37. Yohanes 1:18 itu di narasinya di situ mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Sehingga dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Oki tidak pernah melihat rupanya, suaranya pun Oki tidak pernah mendengar. Untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Untuk menyatakan bahwa Bapa itu ada namun tidak terlihat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia menerima firman dari Bapa. Sehingga narasi dalam Yohanes 17:8 dikatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Percaya sebagai utusan. Kenapa kau tuhankan dia? Yesus datang ke dunia itu diperintah. Kalau ada yang memerintahkan Yesus, berarti ada yang lebih tinggi daripada Yesus. Dalilnya mana? Yohanes 12:49-50. Kubacakan buat Bang Oki. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku. Ini Yesus diperintah oleh Bapa. Berarti ada sosok yang lebih tinggi daripada Yesus. Makanya dia mampu memerintahkan Yesus. Masa Tuhan diperintah? Gimana otakmu terbalik? Pahami baik-baik, baca itu. Sehingga dalam narasi 50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Makanya ketika terdengar suara dari langit, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia, oke, bukan kau tuhankan dia. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Bukan kau salibkan dia. Sudah jauh-jauh Yesus silaturahmi ke dunia, kalian salibkan dia. Setelah itu berharap dia datang kedua kali. Mana main? Tahan. Nanti sebentar Bang Oki kasih keluar semua. Pokoknya kasih keluar sampai nyawa pun keluar. Kasih keluar semua. Ya. Karena begitu. Kasih keluar semua. Jadi Bang Oki, pelajari Bibel dengan baik-baik ya Bang Oki ya. Pelajari Bibel dengan baik-baik ya. Minimal Anda sudah pelajari Bibel sesuai yang tertulis, baru mari kita sama-sama belajar Al-Quran. Karena dari Al-Fatihah sampai An-Nas saya kasih sama Bang Oki, tidak mempan. Bang Oki tidak akan bisa paham. Karena Al-Quran itu diturunkan kepada orang-orang yang berakal.
Sementara Bang Oki ini jangankan masuk surga, masuk akal pun tidak. Bagaimana Bang Oki mau masuk akal? Menuhankan anak orang. Coba. Anda mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Tidak punya dalil. Anda membawa dalil tadi Yohanes berapa? Nih. Matius nih. Anda membawa tadi ini. Nih, Matius 28:19 nih. Matius 28 ayat 19 ini. Ini menurut cerita Wahyu ini kita sudah kaji apa yang dikatakan di sini Bang Oki. Para teolog barat yang objektif sepakat mengatakan bahwa Matius 28 adalah palsu. Palsu. Apakah Anda mau memberitakan Tuhan yang palsu? Ngangguk pula. Ngangguk pula. Bila begitu jangan. Bukan kau ngangguk begini. Itu data semua loh Bang Oki. Ini data loh semua. Dan data itu dari Ibu Rita Wahyu. Siapakah Ibu Rita Wahyu itu? Ya ketik sendiri di Google. Paham sampai sini ya? Kalau saya tanya, apakah Bang Oki mau beritakan ayat palsu? Jangan begini. Oh tidak. Ini Bang Oki begini pula. Asyadu. Kan gak enak saya sama pengikut Bang Oki kan? Gitu. Nah sekarang giliran Bang Oki kasih keluar semua. Bila perlu dengan nyawa-nyawa pun kasih keluar. Karena apa yang masuk tidaklah haram, melainkan yang keluar haram. Oke, silakan diterima. Ya, silakan. Ya, yang pertama teman-teman saya mau katakan memang kalau berdiskusi dengan mereka ini memang dibolehkan berbohong itu boleh. Kalau kamu lihat aplikasi Ibu Rita Wahyu, di atas itu yang kau bacakan itu adalah tuduhan. Saya juga tahu. Kau baca bawahnya, itu jawaban Ibu Rita Wahyunya. Makanya aku bilang, memang mereka ini berdusta diperbolehkan. Supaya apa? Supaya diskusinya itu, wow Ibu Rita Wahyu mengatakan itu. Aplikasi Ibu Rita Wahyu itu, atas itu tuduhan, bawah itu jawaban Ibu Rita Wahyu. Tapi saya maklumi itu. Memang kalian kalau tidak berbohong, kalian tidak akan bertahan untuk berdiskusi. Itu yang pertama, teman-teman. Terus dia tadi mengatakan teman-teman, aku berlindung dari godaan setan. Seperti apa kalian mau berlindung dari godaan setan? Biar aku tunjukkan sini datanya. Seperti apa kalian ini mau berlindung dari godaan setan? Hadis Muslim 3886 derajatnya sahih. Satu kasur untuk seorang suami, satu kasur untuk istrinya. Kasur ketiga untuk kamu dan kasur keempat untuk setan. Bahkan setan di dalam imanmu disiapkan kasur. Seperti apa kau mau berlindung dari godaan setan? Setan aja disiapkan kasur. Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga, teman-teman, kita lihat di dalam surat Al-Qasas ya, kita berbicara tentang keselamatan. Adapun orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung. Masih mudah-mudahan, Pak. Ya, ini Qur'anmu sendiri mengatakan, Pak. Adapun orang-orang bertobat dan beriman, beramal saleh, mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung, Pak. Terus kau bilang, kitabmu itu diturunkan untuk orang-orang yang berakal. Berakal seperti apa Pak? Kalau setan aja disiapkan kasur. Setan seperti apa yang bisa tidur di atas kasur Pak? Setan seperti apa yang bisa tidur di atas kasur? Hah? Setan apa? Ada setan. Ada setan. Ada setan di kasurmu. Setan tidur di kasurmu. Hah? Setan aja disiapin kasur. Itu. Nah terus teman-teman, apalagi yang dia? Oh ya menurut Tita Wahyu udah. Oke, saya nggak tahu ya. Loading ini mengerti nggak pertanyaan saya? Loading, dari awal diskusi ini, Loading nggak jawab pertanyaan saya. Loading, maunya Tuhanmu apa? Di dalam hadis Muslim 4936, kalian tidak berbuat dosa, kalian dimusnahkan. Kalian berbuat dosa, kalian masuk nerakoi. Apa maunya Tuhanmu, Loading? Terus saya harus ajarin nih, Loading dan teman-teman yang di bawah ya. Ini Bang Oki harus ngomong serius nih teman-teman. Kalau baca Alkitab kami, kamu belajar membaca lagi ya Ding ya. A-L-L-A-H
itu dibacanya Allah, bukan Allah. Ya, di dalam Alkitab kami tidak pernah tertulis Allah. Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah, bukan mengenal satu-satunya Allah. Ya, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang adalah yang telah Engkau utus. Ya, Allah yang benar di situ merujuk kepada Allah kami, Sang Bapa yang adalah Sang Sumber, bukan Allahmu. Karena Allahmu tidak pernah disebut sebagai Bapa. Karena Allahmu tidak pernah punya anak. Ya? Sungguh kau nekat yang nyata. Dari awal match teman-teman, tidak dijawabnya pertanyaan kita guys. Hah? Mau Tuhanmu apa? Kalau kalian tidak berbuat dosa, kalian dimusnahkan. Itu berbicara tentang kematian. Diminta datanya sampai kiamat nunggu 1 hari. Nggak punya data. Nah, tapi Bang Oki memaklumi itu. Bang Oki memaklumi itu. Memang standar kualitas kalian itu seperti itu. Standar kualitas diskusi itu seperti itu. Bang Oki sangat-sangat memaklumi itu. Makanya Bang Oki takut banyak yang murtad malam ini. Gara-gara dengar diskusi ini. Ya, banyak yang murtad malam ini teman-teman. Ya, oke. Pastor Lodging, PST Lodging, terima kasih banyak untuk diskusinya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ini tidak lebih dari sekedar Oke Bang diskusi. Oki. Maaf ya apabila ada kata-kata yang salah. Santai, dalam ranah Siap, diskusi mantap. santai seperti Iya itu. semangat. Oke. Tapi Bang Oki tadi berapi-api loh statement terakhir. Mantap sekali itu. Seperti Tuhan Nanti kita berdoa lanjut teman ya. Gesmani. Oh iya. Besok kita lanjut. Iya. Oh iya. Astagfirullah. Nah, Oki tidur terbawa mimpi itu. Oki teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oki. Kawan. Teman-teman ini. Tadi kalau dia tidak apa, saya mau tunjukkan dia ini. Nih kalian. Ini apa artinya nih? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada godaan setan yang terkutuk. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kalau di Islam yang terkutuk setan. Kalau di Bible, di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena sebab ada tertulis, terkutuklah orang tergantung pada kayu salib. Di dalam Islam, yang terkutuk iblis, setan. Di Bible yang terkutuk Tuhan. Berarti iblisnya, setannya orang Islam, Tuhannya orang Kristen. Berarti dari tadi saya ngomong sama orang yang Tuhannya iblis. Maka tidak masuk-masuk. Iblis itu, jangankan kita teman-teman. Allah saja dia membangkang. Wahai iblis, sujudlah kepada Adam. Apa kata iblis? Ana khairun minhum. Aku lebih mulia daripada dia. Ini bukan masalah siapa yang mulia, tetapi siapa yang memerintahkan. Kamu mengutip tadi di ayat lain Allah merintahkan jangan sembah kepada manusia, tetapi di sini Allah perintahkan sujud kepada Adam. Sujud untuk memberikan penghormatan dengan ciptaannya, permulaan ciptaannya. Dia menciptakan manusia pertama sekali yaitu Nabi Adam. Dan dia perintahkan seluruh makhluknya untuk sujud. Iblis tidak mau sujud. Maka iblis lebih memilih sesat. Makanya disesatkanlah. Begitu. Jadi di Islam itu ada free will. Oke. Tidak apa dia itu. Tidak. Susah teman-teman, susah. Kabur dia kan. Tidak ada teman-teman. Yohanes 14 nomor 1. Yohanes 14 nomor 1 itu, jangankan Oki, pendeta saja sampai lari ke hutan loh. Begitu. Janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepada... Dia tidak mau sentuh itu teman-teman. Oki itu paling takut sentuh Yohanes 14 nomor 1 sama Yohanes 17:3. Tadi waktu saya ungkit Yohanes 17:3 dia ketakutan begini. Karena pernah saya bertanya kepada dia Yohanes 17:3, dia bawa saya dari Yesaya sampai Ye kamu. Dia bawa saya dari mulai hakim-hakim sampai terdakwa. Nggak ada. Nggak bisa.
Karena mereka akan harus merangkai kata untuk membenarkan narasi mereka, padahal tidak. Kan dia disidang sama orang-orang Kristen di sana. Kau sama Lodi, panas kami di bawah, panas kami di bawah. Tidak bisa teman-temannya. Memang tidak bisa. Kalian mau kasih Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, mereka akan tolak. Kalian mau kasih hadis dari 1 sampai 70 ribu, saya hadis 3 saja tidak lolos, kau sudah 5.673. Berat memang. Iya, karena mereka iblis. Begitu. Ya. Jadi tetap semangat. Tobat dia 7 turunan itu oke. Tobat dia. Kau pula yang ditanya, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti yang harus kau tuhankan itu Bapa dong, bukan jalan, bukan baru dia buka ibadah di jalan. Percaya itu menuhankan, ya iya. Maksud saya percaya kepada Yesus ini sebagai apa? A sebagai Tuhan, B sebagai utusan Tuhan. Di situ poinnya. Kau cari itu mulai dari Mailaki sampai orang Punglaki, kau buka dari Matius sampai Captikus, tidak dapat Yesus Tuhan. Langsung rungkat dia, malu dia. Bang Oki rungkat aja, Bang Oki rungkat aja, Bang Oki rungkat saja. Bang Oki saja kabur, apalagi ini sih.